Kau mengasihi istrimu, Pak, Alkitab katakan seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Amin, Pak. Artinya, kalau kau jahati istrimu, kau tampar dia, kau tunjang dia, ya kan, artinya kau juga menyakiti dirimu sendiri. Hanya, mohon maaf ini ya, hanya laki-laki yang kurang waras yang mau melukai dirinya. Mohon maaf nih, hanya suami-suami yang kurang waras yang mau menceraikan istrinya. Amin. Iya. Udah, kau gak usah ngomong apa-apa lagi, gak usah bela diri, kau coba-coba bertobat. Kau kembali ke istrimu yang pertama, itu udah benar, Pak. Gak usah kau baca-baca kitab Talmud nanti, makin kacau lagi iman saudara. Ini yang benar, Bapak Ibu. Saya sangat sedih, ada jemaat yang bilang begini, Pak Gembala, itu aja pendeta kawin cerai. Sekarang dia dari istri yang sekarang, udah punya anak lagi, lahir. Berarti Tuhan berkenan dong ya? Cobalah saudara. Kacau kan? Kacau kan? Makanya pepatah Indonesia bilang begini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itulah coba saudara. Makanya gemes sekali aku kalau ngomong tentang pernikahan ini. Gemes sekali aku saudara. Yang dicontoh pendeta, yang dicontoh jemaat itu siapa? Ya pendeta. Amin. Siapa lagi yang mau ditiru jemaat? Makanya aku harus sampaikan ini Bapak Ibu. Saudara ini kalau kawin cerai malah berani pula berkhotbah di mimbar, gak tahu malu. Gak tahu lagi lah aku. Apalah isi hatimu itu? Masih bisa begitu. Pimpin perjamuan kudus, tolak perceraian. Aduh. Tahu lagi lah saudara mau ngomong apa. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya mau ingatin saudara, cepat-cepatlah bertobat. Itu aja lah saudara. Suami istri saling mengasihi dan menghormati. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Efesus 5 ayat 28. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Aku pesan nih buat suami-suami, kau jangan malas. Kau kerja keras. Amin, Pak. Kasihan istrimu, kasihan anakmu. Kau jangan bergantung sama manusia yang lain. Jangan pernah bergantung sama mertuamu, bapakmu, mamamu, bergantung sama adikmu, jangan. Atau bergantung sama kakakmu. Kau harus kerja. Semangat, apapun kau kerjakan, yang penting gak mencuri, gak melawan firman Tuhan. Kerjakan dengan semangat. Aku berdoa apa yang kau kerjakan Tuhan berkati. Amin. Iya, jadi seorang suami itu harus kerja. Begitu. Aku gak hanya ngomong doang kerja. Kau saudara lihat sendiri lah. Ini buat suami-suami nih, sorry nih, kau lihat sendiri lah. Aku jualan donat di Facebook. Coba. Kemarin miara ikan lele di Palangkaraya. Panennya kemarin, panen yang pertama ya. Panen perdana kasih buat jemaat di Palangkaraya. Saya mau kasih teladan, gak hanya ngomong doang aku di mimbar ini. Minta ampun deh. Nggak bisa begitu. Suami itu harus kerja yang benar. Mintalah hikmat dari Roh Kudus, kerja apa yang tidak merugikan, begitu. Makanya kerja itu dengan hati, dengan benar. Ikan yang pertama ini 300 ekor Bapak Ibu saya pelihara. Niat saya tulus. Saya udah 1 tahun nggak ke Palangkaraya Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya tetap keep and touch dengan jemaat di Palangkaraya? Bagaimana caranya supaya saya dan Ibu Gembala tetap hubungannya baik, tetap kami pelihara, tetap kami jaga, tetap kami urus domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan di Gereja GB Moria Jakarta dan Palangkaraya. Kalau di Jakarta mereka jemaat-jemaat suka datang ke rumah. Suka saya kadang-kadang ada rezeki yang ulang tahun kita kirim berkat. Gak banyak sih, kadang-kadang gorengan, kue, yang murah-murah lah. Nah, bentuk perhatian saya dan Ibu Gembala, saya urus jemaat yang masih bilangan berapa orang ini dengan baik, begitu. Nah, tiap bulan yang ulang tahun kita kirim kue, Ibu Gembala yang urus, gitu. Sekretaris kita Ibu Rina tuh, Bunda Gebi yang sama Ibu Gembala yang mereka yang urus bulan ini yang ulang tahun, tanggal ini ya, mereka yang urus lah semua. Begitu. Jadi bentuk perhatian kita.
Jadi saya nggak hanya ngomong doang mengasihi istri saya, jemaat juga kita kasihi. Begitu. Nah, salah satu bentuk perhatian yang berikutnya adalah saya miara lele, Bapak Ibu, ikan lele. Puji Tuhan, berkat doa-doa jemaat juga, berkat doa saudara juga. Begitu. Cuman 55 hari ikannya bisa besar begitu. 55 hari. Kan 2 bulan itu kan 60 hari. Nggak nyampe 2 bulan. Gitu. Dari 6 cm awalnya, dan makannya pun ngirit-ngirit karena kita nggak tahu gimana cara. Rakus banget ikan lele ini ternyata, Bapak Ibu, rakus sekali ternyata, semangat dia makan, makanya begitu dipanen gemuk-gemuk seperti gembalanya lah, gemuk. Begitu. Iya, jadi kita itu suami itu harus harus kerja keras gitu. Aku pun sekalipun khotbah kayak gini kerja juga gitu. Apa yang bisa dikerjakan? Udah persembahan cukup dengan doa, ya kan, itu bentuk kita perhatian gitu. Nggak mau kita manfaatin jemaat, udah lagi zaman susah begini, begitu. Jadi saya berdoa nih buat suami-suami, baik jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang sudah menikah, maupun bapak ibu, abang dan kakak lain yang sudah burjo. Aku minta tolong lah. Ini aku sembah saudara lah ini. Aku minta tolong nih, kau yang udah menikah, kau jangan ceraikan istrimu. Yang kedua, kau harus kerja keras. Kau kasih istrimu, jangan kau tunjang-tunjang. Jangan kau pelit sama istrimu. Ya kan, kau harus kerja keras. Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan. Amin. Aku minta tolong ini. Jangan saudara ini, karena aku pernah ke pengadilan sebagai saksi ahli agama. Orang yang mau bercerai, bayangkan. Makanya aku ini nggak ngomong doang, Bapak Ibu. Aku pernah ke pengadilan, diundang sebagai saksi ahli untuk agama Kristen. Ibu hakimnya bilang begini, Pak Pendeta, ini salah gereja ini. Mak, ngeri kali bah dalam hati. Aku diam aja lah. Tengok ini Pak, ada jemaat gereja, disebutlah gereja siapa itu. Mereka mengajukan cerai Pak ke pengadilan ini Pak. Sebagai pendeta gimana ini? Apa yang harus dilakukan lagi supaya jemaat-jemaat itu jangan kawin cerai Pak? Coba saudara. Malah kita yang setiap minggu khotbahin orang, kita pula dikhotbahin sama ibu hakim. Selidik punya selidik, ibu hakimnya cerai juga lagi karena diceraikan suaminya. Minta ampun. Habislah aku digas saudara. Nah, sekarang ku gas lah saudara. Daripada gua lagi yang masuk ke pengadilan sebagai saksi ahli. Udah bayarannya nggak seberapa, gua dikhotbahin. Aduh minta ampun. Nih buat saudara ini, suami-suami ini, aduh minta ampun. Apalagi laki-laki, anak-anak muda yang mau menikah, ingat selalu, jangan kau kawin cerai. Amin. Hanya maut yang boleh memisahkan. Udahlah, jangan ngomong ruang makudus. Warga surga yang punya iman masuk ruang makudus, tidak boleh kawin cerai. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi istrinya. Begitu. Saya sebagai gembala mengasihi istri saya, mengasihi jemaat-jemaat. Gitu. Jadi saudara itu harus kerja. Begitu. Amin Pak. Udah, napas lega lah buat bapak-bapak. Bagaimanapun juga kamu, ayat 33, masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bu, hormati suamimu Bu. Amin Bu. Ibu-ibu yang di luar sana, hormati suamimu. Sekalipun dia sekarang mungkin lagi susah atau kena PHK, jangan pernah kau bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan pernah bandingkan suamimu dengan mantanmu. Amin Bu. Hormati. Ibu-ibu harus hormati suaminya. Kau beruntung Bu masih punya suami. Mohon maaf ya Bu, ada banyak cewek-cewek di luar sana belum punya suami Bu. Enggak, amin ibu-ibu. Ya kan? Ini repotnya. Istri hendaklah menghormati suaminya. Begitu. Ibu gembala menghormati saya. Begitu. Dia pintar masak sekarang. Tepuk tangan lo buat Tuhan. Ya kan, dia pintar masak kayak sekarang. Hah? Timun kasih telur, bawang putih. Timun dicacar-cacar, kasih bawang putih banyak, kasih telur 3,
jadi sayur, kasih cabai rawit. Ibu Gembala udah bisa masak sekarang. Itu mujizat luar biasa, saudara. Ibu Gembala menikah sama saya belum bisa masak. Jujur saya harus sampaikan sama saudara. Tapi dia lihat cara saya masak. Dia bantu saya kalau saya masak sayur. Aku ngapain, Pi? Ini ngupas bawang. Kecil-kecil dulu saya kasih tugas. Nah, begitu sekarang dia jago. Dia bisa nasi goreng. Bisa apa lagi? Ayam woku. Ayam woku dia bisa masak. Ayam woku. Ayam serai. Terus apa lagi? Nasi goreng, mie goreng, terus apa lagi? Banyak lah yang dia bisa masak sekarang. Tongkol rica, dia bisa Ibu Gembala. Darinya nggak bisa, sekarang dia bisa. Masakan Manado dia bisa sekarang. Tuh, semua tuh bisa belajar. Makanya ibu-ibu, nih buat cewek-cewek, kau jangan hanya jago dandan aja. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Buat cewek-cewek di luar, kau dandan cantik itu, iya nggak salah, bagus, gitu. Tapi kau juga harus bisa bisa masak lah, belajar masak lah ya. Kalau aku bisa masak Indomie, itu bukan pintar. Semua orang pun bisa masak Indomie, ya kan? Bukan itu, saudara. Itu harus inilah, dandan juga buat suami, jangan dandan buat suami orang. Ini saudara genit, jadi roh genit dihancurkan. Amin. Iyalah, ibu-ibu tuh nggak boleh genit-genit. Kau boleh itu dandan tuh buat suamimu, dandanlah yang rapi, jangan gantilah dasternya, Bu. Misalkan bapak pagi-pagi, ibu pakai daster warna kuning, nanti bapak pulang malam pakai daster warna hijau atau warna biru atau warna merah. Jangan dasternya kuning ditinggalkan pagi-pagi, malam datang lagi kuning lagi, ya ampun, itu udah baunya kayak apa lah itu, Bu. Menghormati suami itu nggak susah, Bu. Jangan pernah kau ajari dia, jangan pernah kau bentak dia, jangan pernah kau banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Servis dia dengan baik, ibu dandan di depan dia dengan baik. Udah, doakan suami ibu supaya apa yang dikerjakannya berhasil. Amin, ibu-ibu.